jam 10 malam. Kok gini sih? Ini jam 10. Mereka lagi mau bikin kopi. Sudah. Tadi aku sudah bikin. Iya. Ini di panggungnya ya guys. Ini masak nasi kayaknya rasanya dia aja. Situasi dalam tenda. Ini yang tadi ya, yang di masak keriput kali ya, kayak nenek-nenek terus di sini. Ini yang masaknya ya Ibu Anggi. Putri kayaknya sudah tidur dengan boneka coklatnya. A few moments later. Sekarang jam 12 malam. Ada yang udah tidur. A few moments later. Bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya, dan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya.
A few minutes later. Dan lawan jahat di sini, berat di sini. Yang di sini. Ayah, ibu, susahkah aku di matamu? Kalian mulai aktif. Ada yang melakukan tendangan-tendangan kecil. Bahkan ada yang berputar-putar di dalam kandungan itu. Semakin aktif kalian bergerak, sebenarnya kamu waktu itu semakin sulit. Kenapa? Karena fisiknya sudah mulai lemah. Tapi di samping itu dia juga senang mengetahui kalau anaknya sehat di dalam kandungannya. Ibu kamu berjuang untuk bisa melahirkan kalian dengan selamat. Alhamdulillah, kalian semua dapat dilahirkan dengan selamat. Sampai akhirnya kamu bisa kayak sekarang, tempat curhat, tempat berbagi. Bahkan kalau ada yang merasa putus asa, merasa galau, atau merasa sedih, maka dia pasti larinya ke ibu. Dan apapun yang kamu sampaikan ke ibu kamu di saat itu, ibu kamu selalu dengarkan apapun yang kamu sampaikan. Walaupun dia sebenarnya tidak bisa jawab apa yang kamu sampaikan, tidak paham apa yang kamu ceritakan, tapi karena dia ibu kamu, dia harus bisa memberikan harapan untuk kamu supaya kamu kembali semangat, kembali berdiri tegak. Lembut dari tangan seorang ibu. Kakak yakin kalian semua pernah ngerasakan bagaimana rasanya dibelai, dicium oleh ibu kamu, ya. Melihat senyumnya kita sudah rasanya mendapatkan semangat. Gimana pun keadaan kamu, apapun yang sudah kamu lalui, ibu pasti nerima kamu apa adanya. Dia tidak peduli dengan apa yang sudah kamu hadapi. Karena bagi dia, anak adalah anak. Sekali anak tetap anak. Apapun kamu, dimanapun kamu, siapapun kamu, entah jauh entah dekat, yang namanya kerinduan seorang ibu pasti ada.
ya kadang-kadang atau kasih sayangnya itu tercurah dengan omelan-omelannya yang bikin kuping pedas. Terlihat dari kemarahannya yang bikin kita sebel. Tapi kamu sadar gak? Momen-momen itulah yang nantinya akan kamu rindukan. Kemana emak kamu marahin kamu, ya? Kemana ibu kamu nyuruh kamu, maksa kamu untuk makan, mandi, ke sekolah, bangun pagi, bahkan ngajarin kamu untuk bisa mandiri. Suatu saat kalian semua pasti akan merindukan hal-hal yang kayak itu, masa-masa yang seperti itu. Nah, bagi kalian yang saat ini masih bisa bersama-sama dengan ibunya, masih dikasih waktu oleh Yang Maha Kuasa untuk, kenapa? Karena bagi mereka yang mungkin tidak punya kesempatan yang sama, yang mungkin tidak seberuntung kalian, mereka akan sangat iri melihat kalian di usia yang sekarang ini masih bisa ngobrol sama ibu kamu, curhat sama ibu kamu, berbagi dengan ibu kamu, sedangkan dia hanya bisa menitipkan doa di setiap sujud-sujudnya. Itulah namanya doa yang selalu diucapkan oleh ibu terhadap seorang anaknya yang lagi sakit. Mungkin ada di antara kamu yang sudah sukses sekarang ini, yang masih ada kesempatan untuk ketemu sama ibu, yang masih pakai hidup sama ibunya, yang kalau makan masih nak dituati, yang kalau bajunya masih nak dicarikan, yang mungkin barang-barang pribadinya harus ibunya yang mencari, entah itu sepatunya, dasinya, kaos kakinya, atau apapun itu. Masih ada yang masih, ibu, ingat ke kaki aku dah. Ibu, tapi sekolahku di mana? Ibu baca kalau uang yang kamu tanya itu, sekarang ada KP lagi. Kamu nak nanya siapa? Siapa yang nak kamu cari? Siapa yang nak kamu tanya? Atau mungkin kamu kalau dimasaknya kamu udah galak makannya, karena mungkin yang dimasaknya itu bukan hal yang kamu senangi ya. Di saat kamu lagi lelap-lelapnya tidur, ada sepasang mata yang mengawasi dari balik pintu melihat anaknya yang lagi tidur. Tanpa kamu sadar, karena dia ngerindukan anak bayinya yang lagi tidur sekarang udah besar. Kamu tak sadar baik, kamu tak pernah tahu. Apalagi kalau cewek. Belajar mungkin mau make up, berias, ngoncit rambut, beseser. Itu dari ibunya kalau. A few minutes later. Masya Allah, setidaknya kau punya hati, punya hati. Setidaknya kau punya hati. Berarti kau dekat dengan ayah kau. Jadi kau nangis bagian apa? Ayah apa ibu? Di ayah aku nangis. Kau pikir bagian ayah apa ibu? Bagian ayah apa ibu? Dua-duanya. Dulu, Masya Allah.
Kamu nangis bagian apa? Ayah apa ibu? Aku tedok tuh. Ini kau nangis bagian apa? Bagian ayah apa ibu? Kayaknya cocok untuk kau galau kata-kata itu. Iya? Abang nangis bagian apa? Bagian ibu apa ayah? Masya Allah. Oh itu kan bapak kau. Masya Allah. Dimas nangis gak? Tidak nangis Dimas.